Pernah kebayang nggak baca buku bisnis, tapi rasanya kayak lagi nonton film thriller? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu buku manajemen paling legendaris, The Goal, karya Eliyahu Goldratt. Ini bukan sekedar buku teori yang ngebosenin loh. Ini adalah sebuah cerita. Cerita tentang gimana satu ide yang kelihatannya sepele justru bisa menyelamatkan sebuah perusahaan yang udah diambang kehancuran. Nah, semua ini berawal dari keluhan seorang pria bernama Alex Rogo. Dia seorang manajer pabrik yang lagi ada di titik terendah dalam hidupnya. Coba bayangin, di kantor pabriknya terancam ditutup, di rumah pernikahannya di ujung tanduk. Dia ngerasa gagal total. Sebuah perasaan yang, ya mungkin sebagian dari kita pernah merasakannya juga. Oke, kita lihat kondisi pabriknya Alex. Wah, ini sih, bener-bener kacau balau. Pesanan numpuk dan selalu telat. Gudang penuh barang tapi nggak ada yang bisa dikirim. Para pekerja kelihatannya sibuk banget, lari sana-sini. Tapi kok hasilnya nggak ada? Puncaknya, bos besar kasih dia ultimatum. 3 bulan buat beresin semuanya, atau pabrik ditutup. Bisa kebayangkan gimana stresnya si Alex? Semua teori manajemen keren yang dia pelajari di bangku kuliah, rasanya nggak ada yang mempan. Dan yang lebih parah, stres kerjaan ini ngerembat ke rumah. Hubungannya sama istri jadi makin renggang. Dia bener-bener putus asa, nggak punya jawaban sama sekali. Dan saat Alex sudah mentok, udah coba segala cara tapi gagal, jawabannya justru datang dari tempat yang paling nggak disangka-sangka. Bukan dari konsultan mahal atau seminar bisnis, tapi dari sebuah acara mendaki gunung bareng regu pramuka anaknya. Aneh kan? Ini nih pertanyaan inti yang menghantui Alex dan mungkin kita semua juga. Kenapa sih sebuah sistem bisa terus-terusan telat dan gagal, padahal kalau dilihat satu persatu, semua orang di dalamnya udah kerja keras? Nah, di tengah acara mendaki yang dia ikuti dengan setengah hati ini, Alex mulai menemukan jawabannya. Coba deh bayangin skenarionya. Sekelompok anak pramuka mulai mendaki. Mereka berbaris rapi, satu baris lurus. Semua anak jalan dengan kecepatan yang wajar. Kelihatannya sempurna, awal yang ideal banget. Tapi anehnya, nggak lama kemudian, barisannya jadi berantakan. Jarak antar anak jadi renggang banget, barisannya jadi panjang sekali, dan akhirnya mereka semua jadi terlambat. Kenapa bisa gitu? Ternyata penyebabnya cuma 2 hal sepele. Pertama, yang namanya fluktuasi statistik. Ya wajar kan, ada anak yang jalannya sedikit lebih cepat, ada yang sedikit lebih lambat. Kedua, kejadian yang saling bergantung. Anak di belakang nggak bisa nyalip yang di depan. Kombinasi 2 hal ini ternyata bisa bikin kekacauan total, persis seperti yang terjadi di pabriknya Alex. Dan disinilah, klik, momen pencerahannya Alex. Dia sadar kecepatan seluruh regu pramuka itu bukan ditentukan sama anak yang paling cepat, bukan juga kecepatan rata-rata. Kecepatan mereka semua cuma ditentukan oleh satu orang, anak yang jalannya paling lambat. Namanya Herbie. Herbie inilah yang disebut bottleneck atau titik kemacetan. Seluruh sistem cuma bisa bergerak secepat bagian terlemahnya. Solusinya Alex tuh jenius banget tapi simple. Pertama, dia identifikasi siapa Herbie-nya. Kedua, dia pindahin Herbie ke barisan paling depan biar dia yang ngatur ritme. Ketiga, dan ini kuncinya, dia bantu si Herbie. Beban di ranselnya dikurangin, dibagi ke anak-anak lain biar Herbie bisa jalan lebih cepat. Hasilnya, boom! Seluruh regu pramuka langsung bergerak lebih cepat dan barisannya tetap rapi. Nah, pelajaran berharga dari Herbie ini langsung dibawa Alex pulang ke pabrik. Dia sadar pabriknya atau sistem apapun di dunia ini pasti punya Herbie-nya sendiri. Pasti ada satu bottleneck atau kendala yang nentuin seberapa banyak hasil yang bisa dikeluarkan. Dan ini bukan cuma sekedar cerita loh, ini ada hitung-hitungannya. Lihat deh tabel ini. Ini dari permainan korek api sederhana yang membuktikan teori ini. Bayangin, setiap orang punya potensi yang sama, tapi karena ada fluktuasi acak, lihat kolom deviasi kumulatif. Angka minusnya atau keterlambatannya numpuk terus, nggak pernah bisa dikejar, malah makin parah dari waktu ke waktu. Ini bukan soal sial, ini matematika. Ini hukum alam di semua sistem yang saling bergantung. Inilah yang mengubah segalanya. Kita harus pindah cara berpikir dari dunia biaya ke dunia throughput. Di dunia biaya, cara berpikir lama kita sibuk bikin setiap bagian seefisien mungkin. Tapi di dunia throughput, kita sadar itu semua percuma. Fokus kita cuma satu. Gimana caranya meningkatkan hasil akhir dari keseluruhan sistem dengan cara mengelola satu-satunya hal yang menahan lajunya, yaitu si bottleneck. Terus gimana ngukurnya? Gampang. Goldratt cuma kasih 3 alat ukur. Pertama, throughput, yaitu seberapa cepat sistem kita menghasilkan uang dari penjualan. Kedua, inventory, semua uang yang nyangkut di barang-barang yang belum laku. Dan ketiga, operational expense, semua biaya operasional. Tujuannya simple banget, naikin throughput dan turunin 2 yang lainnya. Udah,
Itu aja. Nah, disinilah letak keajaibannya. Poin utamanya adalah, prinsip ini tuh nggak cuma buat pabrik. Teori kendala atau Theory of Constraints ini bisa dipakai buat sistem apapun. Contohnya, di General Motors, ada seorang manajer yang pakai prinsip dari buku De Gaulle dan nemuin bottleneck yang ternyata letaknya cuma beberapa meter dari kantor insinyurnya. Masalah produksi yang bertahun-tahun bikin pusing perusahaan, akhirnya kelar. Bahkan di militer, Korps Marinir Amerika Serikat berhasil memangkas waktu perbaikan helikopter dari 200 hari jadi cuma 135 hari. Gimana caranya? Bukan dengan kerja lebih keras, tapi dengan sadar bahwa jadwal kerja mereka sendiri itulah yang jadi kendala utamanya. Di rumah sakit juga bisa. Sebuah klinik berhasil memotong daftar tunggu pasien dari 9 bulan jadi cuma 4 bulan. Mereka sadar kalau Herbie mereka adalah pasien yang batal datang tanpa pemberitahuan. Jadi, mereka bikin sistem pasien cadangan. Simple tapi efektif. Di bank tentu bisa. Sebuah bank memotong waktu persetujuan KPR hampir setengahnya. Caranya, mereka sadar bahwa dari setumpuk dokumen, sebenarnya cuma ada 3 hal kunci yang menentukan lolos atau tidaknya pinjaman. Jadi, mereka fokus beresin 3 hal itu dulu. Oke, setelah lihat semua contoh tadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Apa artinya ini buat Anda? Intinya tuh sebenarnya simple banget. Mau serumit apapun sistemnya, mau itu perusahaan, proyek, atau bahkan karir dan hidup kita sendiri, pasti hanya diatur oleh sejumlah kecil kendala. Hanya ada sedikit Herbie di dalamnya. Dan sukses atau enggaknya kita, ya tergantung bisa nggak kita menemukan dan mengelola Herbie-Herbie itu. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Coba deh, pikirin baik-baik. Apa atau siapa Herbie yang selama ini menahan laju Anda? Mungkin dalam pekerjaan Anda, proyek sampingan, atau bahkan dalam kehidupan pribadi. Temukan dia, kelola dia, dan bersiaplah untuk melihat seluruh sistem Anda melaju lebih kencang dari yang pernah Anda bayangkan.